Di Bengkulu, ada salah satu suku tertua bernama suku Rejang. Terdapat banyak versi mengenai asal-usul suku ini. Namun yang pasti, suku Rejang memiliki bahasa sendiri dalam bertutur dan aksara khas suku Rejang. Yuk kenalan lebih dekat dengan suku Rejang dalam liputan berikut. Penduduk asli pendukung kebudayaan tertua di Bengkulu terdiri dari 4 kelompok suku, yakni suku Rejang, suku Lembak, suku Serawai, dan terakhir Pasema. Suku Rejang disebut-sebut sebagai suku yang paling banyak populasinya dan tersebar di banyak daerah di Bengkulu. Salah satunya di Kabupaten Rejang Lebong, sekitar 80-an kilometer dari kota Bengkulu. Suku Rejang bisa dikategorikan sebagai Proto-Melayu, yang berarti sebagai salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Kisah sejarah suku bangsa Rejang dibagi jadi 2 bagian, yaitu sejarah Rejang Purba dan sejarah Rejang Modern. Karena kita kan cerita lama gitu, mungkin orang dulu belum bisa mencatat, belum bisa menulis kayak gitu. Sehingga kalau ceritanya dulu mereka berasal dari bangsa Mongol dan Thailand kelihatannya, nggak begitu tepat kita. Baik dari Tambo atau sejumlah karangan tertulis mengenai Rejang, diinformasikan bahwa titik awal berkembangnya suku bangsa Rejang bermula dari Renah Sekalawi atau sekarang dikenal dengan nama Lebong. Inilah pola pemukiman tradisional masyarakat suku Rejang. Sebuah potret kearifan lokal suku Rejang yang mampu menyesuaikan diri dengan Bengkulu yang rawan bencana gempa. Rumah khas Rejang ini dikenal sebagai Umea Potongjang. Umea berarti rumah, potong berarti buatan, dan jang maksudnya Rejang. Jadi, artinya rumah buatan Rejang. Di daerah ini bahasa Rejang kedudukannya sebagai bahasa ibu. Bahasa Rejang masuk dalam bahasa Austronesian, memiliki keunikan dari unsur leksikon, tata bahasa, dan fonologinya. Dalam bahasa Rejang, dikenal dialek-dialek seperti dialek Rejang Kepahiang, dialek Rejang Curup, dan dialek Rejang Lebong. Ketiga dialek ini memiliki perbedaan dalam penuturan bahasa. Meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang tersebut relatif berbeda, tapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat saling memahami walaupun terdapat perbedaan kosakata pada saat komunikasi berlangsung. Selain bahasa, suku Rejang juga memiliki aksara sendiri. Hal inilah yang mengindikasikan kalau suku Rejang termasuk salah satu suku tertua di Indonesia. Oleh para peneliti, huruf ini disebut Kaganga karena pedoman aksaranya menggunakan huruf K, G, Nga, dan seterusnya. Namun ada pula yang mengenal aksara Kaganga dengan istilah aksara ulu, karena banyak berkembang di masyarakat hulu sungai. Ya, bahasanya tetap bahasa Rejang. Bahasa Rejang itu memang sangat sulit dimengerti oleh suku-suku lain karena maknanya lain. Ya, tulisannya, aksaranya lain seperti itu. Ya. Jadi sulit. Dengan bahasa Indonesia sendiri ada huruf-hurufnya yang harus bahasa Indonesia gabungkan sehingga bisa jadi huruf Rejang itu sendiri. Bahasa sebenarnya bahasa Rejang satu. Kalau awalnya berarti dari Lebong, ya dia sedikit halus, memang halus, belum ada pengaruh-pengaruh lain sehingga asal bahasa itu begitu masuk ke daerah Rejang Lebong. Karena Rejang Lebong ada suku Lembak, ada suku Jawa, ada Sunda, sehingga bahasanya pun mempengaruhi dialeknya, logatnya kayak gitu. Begitu juga di Kepayang, karena ada di Kepayang itu ada suku Lintang, ada suku Pasma, juga mempengaruhi. Tapi semua arti dengan bahasa asalnya Rejang Lebong itu sama. Suku bangsa Rejang banyak menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Hidup berlandaskan adat dan tradisi adalah dasar tata tertib kehidupan orang-orang Rejang.